Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, kohai sekalian, teman-temanku semuanya. Semoga ketemu dalam keadaan sehat walafiat tentunya. Dan malam hari ini Pak Humas akan bercerita tentang sejarah panjang karate Gokasi. Nah, khususnya di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Baik, tidak berlama-lama tentunya, langsung saja ya. Langsung saja ya, nggak apa-apa tadi Pak Humas mau live langsung tapi sinyalnya nggak bagus sehingga Pak Humas offline aja. Oke, materi sabuk putih tentang perjalanan panjang karate edukasi Bangka Belitung. Sejarah panjang berdirinya karate edukasi Bangka Belitung. Ini teman-teman harus paham ya. Nanti pada saat ada materi yang diberikan oleh senpai-senpainya, bisa tahu sejarah panjang. Ini foto siapa? Nah, fotonya Pak Humas dong. Oke. Pak Humas adalah saksi mata sejarah panjang berdirinya Karate-do Gokasi Bangka Belitung. Jadi Pak Humas ini saksi mata lah ya. Jadi yang terjadi di Gokasi Bangka Belitung, Pak Humas tahu. Oke. Sebelumnya perkenalkan, sejak kecil nama Pak Humas Deki Marcos. Oke. Kelahiran Pangkal Pinang 21 Desember 1979. Orang tua Pak Humas polisi tapi sudah almarhum, dan Pak Humas menetap sama kakek polisi almarhum juga dan nenek di Kelurahan Melintang Pangkal Pinang. Lanjut ya, Bro. Waktu itu tahun 1996. Ketika itu Pak Humas berusia 17 tahun dan baru pulang dari merantau dari Surabaya. Dan kembali menetap di kota Pangkal Pinang karena memang tempat kelahiran Pak Humas, Pangkal Pinang yaitu ya. Di Kelurahan Melintang Pangkal Pinang tepatnya. Seiring berjalannya waktu, keseharian Pak Humas kala itu hanya nongkrong-nongkrong main gitar dengan teman-teman dan dengan tetangga rumah. Maklum, Pak Humas kala itu baru ABG Ting Ting. Hehe. Oke. Suatu ketika ada teman Pak Humas bernama Bruder ya. Itu nama panggilan aja itu. Menawarkan dan mengajak Pak Humas belajar karate. Alasan si Bluder daripada Pak Humas nongkrong nggak jelas, mending ikut gue bro katanya latihan karate yo. Entah kenapa pada saat itu ya Pak Humas langsung tertarik dan menerima ajakan si Bluder ini karena memang Pak Humas sudah lama ingin belajar bela diri tapi tidak tahu di mana. Lalu berangkatlah Pak Humas bersama si Bluder ini jalan kaki dari Kampung Melintang menuju ke SMA Negeri 3 Kelurahan Keramat Pangkal Pinang. Itu tahun 96 ya. Oke, lanjut. Singkatnya, Pak Humas diterima latihan karate di perguruan bela diri Karate Gojukai unit SMA Negeri 3 Pangkal Pinang dan diterima langsung oleh Sensei Amarullah. Oke. Dan Pak Humas waktu itu mulai sabuk putih ya. Dan selalu giat latihan setiap minggunya di unit SMA Negeri 3 tersebut. Kok jadi ceritanya ngelantur ya? Kok cuma cerita Pak Humas? Kan kita ngebahas sejarah Gokasi Bangka Belitung nih. Hihi, sabar bro. Oke, tenang. Karena dari sinilah cikal bakal Gokasi Bubble bro. Gue lanjut ya. Oke deh. Selanjutnya, dengan giat latihan dan selalu unggul dalam ajang-ajang komite,
dan kata kala itu, serta unggul menghafal gerakan dasar atau Qigong. Akhirnya pada saat ujian pertama kali, Pak Humas dari Sabuk Putih itu nggak nginyam lagi itu, nggak mengenyam, apa istilahnya? Nggak menikmati lagi itu sabuk kuning. Jadi langsung naik 2 tingkat ke sabuk orange. Ini adalah satu hal yang Pak Humas banggakan pada saat itu, dapat memberikan yang terbaik untuk perguruan karate Gojukai dan juga untuk Pak Humas sendiri. Justru dengan predikat yang disandang itu, Pak Humas merasa malu kalau tidak mampu memberikan yang terbaik. Dan hasilnya, Pak Humas lebih keras lagi latihan dan berjuang demi karate Gojukai. Dengan cara Pak Humas latihan tidak hanya di satu unit saja, namun ada beberapa unit, yaitu unit SMA 3 Sensei Amarula sendiri. Terus Pak Humas lanjut lagi latihan ke tempat unit lain, yaitu unit SMA 1 Sensei Supri, dan unit Rumah Sakit Timah Pangkal Pinang, yaitu Sensei Budi. Saya panggil Sensei ya sekarang ya, karena sudah lama banget. Dan sekitar tahun 97 awal, tepatnya lupa. Alhamdulillah Pak Humas sudah memegang sabuk hijau. Waktu itu Gasuku dan ujiannya di pantai di pantai Air Anyir ya, di pantai Air Anyir di daerah Batu Rusa ya. Nah, saat kami sedang Gasuku, datanglah serombongan karateka muda ingin bergabung bersama, ikut Gasuku dan ujian bersama juga. Dan ternyata rombongan itu adalah rombongan Sihang Rahmat dan beberapa kohai-kohainya. Dan kala itu mereka memperkenalkan kepada kami semua, dan mereka diperkenalkan kepada kami semua oleh Sensei Sugeng Karkat. Sugeng Karkat ini adalah petinggi daripada Gojukai Bubble. 2 buah kalimat yang sampai saat ini masih Pak Humas ingat saat berkenalan dengan mereka. Yang pertama adalah Sensei Sugeng menjelaskan, kohai-kohaiku semuanya sekalian, kohai-kohaiku sekalian, katanya kan. Hari ini kita kedatangan beberapa anggota baru. Mereka ini hijrah dari perguruan Inkai dan ingin bergabung bersama kita. Untuk itu silakan Senpai Rahmat dan kawan-kawannya untuk berkenalan, tutur Sensei Sugeng. Nah, kalimat kedua adalah Sihang Rahmat mulai memperkenalkan diri dengan cara santun dan rendah diri. Os, salam karate os. Perkenalkan, saya Rahmat. Saya dari Inkai ingin hijrah dan bergabung bersama teman-teman di sini. Semoga teman-teman berkenan dan menerima kami, os, kata Sihang Rahmat sembari senyum dan penuh dengan semangat. Yang kala itu kalau tidak salah Sihang Rahmat masih sabuk coklat ya, kalau tidak salah ini. Singkat cerita, setelah Gasuku dan ujian selesai, pada hari-hari berikutnya Pak Humas terbayang akan kejadian perkenalan itu. Dan Pak Humas merasa sangat begitu kagum dengan sosok Sihang Rahmat ini. Karena dilihat dari penampilannya dan perawakan beliau serta saat bergabung bersama saat di Gasuku itu ya. Jadi karena Pak Humas melihat dari penampilan dan perawakan beliau di saat bergabungnya bersama kami di Gasuku itu, tempo hari itu, Sihang Rahmat ini tampak sederhana sekali, tidak menampakkan kesombongan dan selalu enak diajak ngobrol, istilahnya nyambung gitu loh. Dan Pak Humas sempat menanyakan, "Os, Senpai Rahmat, unit mana ya?" Dijawab oleh Senpai Rahmat bahwa mereka dari unit Koala yang latihannya setiap hari Kamis sore dan Minggu sore di halaman kantor wali kota yang lama ya.
Nah, selanjutnya seiring berjalannya waktu, Pak Humas bertekad ingin berkunjung ke unit Kuala kantor wali kota lama, tempatnya Senpai Rahmat, untuk latihan bersama-sama dengan kohainya. Dan hari-hari berlalu, tibalah momen itu. Di hari Kamis sore, Pak Humas jalan kaki dari rumah ke kantor wali kota sekitar berapa kilo ya? Sekitar 3 kilo atau 4 kilo gitu ya. Ke kantor wali kota itu dengan tekad dan semangat yang kuat ingin berkunjung dan bertemu dengan Senpai Rahmat. Dan ternyata dugaan Pak Humas benar. Senpai Rahmat langsung menerima kedatangan Pak Humas dengan senyuman yang ramah dan terkesan kekeluargaan. Sehingga Pak Humas merasa senang berlama-lama sambil sharing teknik kata dengan beliau. Dan juga saat Pak Humas sedang latihan kumite dengan Senpai Rahmat selalu mengalah. Walaupun terkadang ada yang kena masuk pukulannya, namun Senpai Rahmat jarang untuk membalas. Ayo terus, kata Senpai Rahmat sambil senyum. Inilah ciri khas kekeluargaannya ya. Jadi ciri khas kekeluargaannya ini yang membuat Pak Humas betah berlama-lama di unit Kuala kala itu. Baik, lanjut. Senpai Rahmat selalu terbuka dan jujur, serta selalu mengajarkan hal-hal yang baik dan selalu sabar. Akhirnya Pak Humas bertekad akan semakin sering latihan di dojo di unit Kuala dan menjadi Kuala sebagai unit terakhir dan unit terakhir keempat dan terakhir untuk Pak Humas latihan. Nah, seperti itu ya. Di tahun 1997 akhir, Pak Humas mengikuti ujian dan Gasuku kembali di pantai Air Anyer. Pada saat Pak Humas selalu ikut bercengkrama dengan unit Kuala saat di pantai kala itu. Di situ ada Senpai Joko, ada Senpai Sri, ada Senpai Wira, Senpai Ebit juga, ada Senpai Asadi, Senpai Krishna dan lain-lain. Lupa Pak Humas siapa saja namanya. Tolong nanti mana-mana yang Pak Humas lupa, mana-mana yang Pak Humas tidak bisa mengutarakannya, silakan ditambahkan di kolom komentar nantinya. Lupa Pak Humas ya, saat itu kita masih di Gujukai ya. Nah, selanjutnya alhamdulillah Pak Humas lulus ujian dan sudah memegang sabuk biru kala itu. Dan Pak Humas selalu giat latihan, kadang-kadang juga pernah latihan di unit Bumer, unit Bukit Merapen ya, bersama Sensei Sugeng dan Sensei Suhada dan senpai-senpai lainnya. Dan yang paling sering Pak Humas latihan justru di unit Kuala ini. Kenapa? Karena seru. Dan kohai-kohainya masih sebaya dengan Pak Humas. Nah, dan singkat ceritanya, tahun 1998 di awal, Pak Humas sudah memegang sabuk coklat Q3 dan sudah mulai membuka unit-unit baru di bawah naungan unit Kuala. Dengan dibukanya unit-unit Kuala yang baru oleh beberapa tokoh seperti Pak Humas sendiri, ada Sihang Azani, ada Sensei Krishna, dan yang mengembangkan dojo Kuala ke beberapa tempat waktu itu. Sehingga unit Kuala utama di halaman kantor wali kota lama menjadi unit Kuala 1. Sihang Azani membuka unit Kuala baru di Desa Dul, dan siapa lagi? Pokoknya Sensei Krishna juga membuka di tempat beliau ya, di seputaran Kerabut, dan Pak Humas membuka unit Kuala 2 di SD 16 Pangkal Pinang kala itu. Nah, di tahun 1998 akhir, disinilah momen terakhir yang sangat menegangkan. Dan momen ini mohon maaf, hanya Pak Humas dan pendiri lainnya yang tahu. Dan momen inilah adalah
akhir dari perjalanan Pak Humas dan kawan-kawan unit Koala di Karate Gojukai. Dengan momen inilah kita mulai berbenah untuk hijrah dari Gojukai. Namun hal ini belum kita sampaikan kepada pengurus Gojukai kala itu. Sepanjang tahun 1999, waktu itu kita masih bersama Gojukai ya. Memang sudah ada wacana ingin hijrah itu, tapi saat itu kita masih bersama Gojukai. Kami masih terus mengembangkan unit Koala sampai merambah hingga ke desa Batu Rusa dan mulai ikut acara karnaval 17 Agustusan waktu itu tahun 99 ya. Jadi karate pertama yang pernah ikut karnaval di Batu Rusa itu tahun 99 itu dari kita. Nah, jadi tahun itulah pertama kali karate ikut karnaval di Batu Rusa. Oke. Nah, sekarang di awal tahun 2000 kami semua telah berpikir dan dengan kesepakatan bersama ingin hijrah dari Gojukai dan ingin mendirikan perguruan baru. Namun kami semua bingung dan masih bertanya-tanya, perguruan karate apa yang akan kami dirikan ini ya. Kami semua masih bingung, seperti anak ayam kehilangan induknya kala itu. Nah, disinilah hebatnya si Hang Rahmat. Dikala kami kebingungan, beliau segera menghubungi berbagai pihak dari luar daerah. Dan alhamdulillah terjawab sudah. Kami semua akan mulai bergabung dan mendirikan perguruan baru, yaitu Perguruan Karate Gokasi Cabang Pangkal Pinang. Karena pusatnya kan di Jakarta ya. Nah, singkat cerita, inilah momen haru. Sepanjang tahun 2000. Sejarah lahirnya Gokasi Bangka Belitung. Seiring perkembangan dunia olahraga khususnya karate di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, maka pada tanggal 16 Mei tahun 2000 lahirlah gagasan baru tersebut yang dipelopori oleh para tokoh intelektual muda yang berwawasan jauh ke depan tanpa memandang etnis, agama, aliran, dan kedudukan. Dengan adanya Karate Do Gokasi akan menambah semarak dunia olahraga karate khususnya yang bertujuan mencari bibit karate muda yang berbakat dan juga berprestasi. Para intelektual muda yang mendirikan perguruan Karate Gokasi pada waktu itu adalah 1. Senpai Rahmat, Senpai Arman, Senpai Azani, Senpai Krishna, Pak Humas sendiri, terus ada Senpai Laileti, itu putri ya, Senpai M. Ipanwana, Senpai Indra Saputra, Senpai Epan, Senpai Fendi tapi sudah almarhum, Senpai M. Ihsan yang dari Gokasi Batam ya, serta Senpai Gustang ya. Nah, kemudian menyusul yaitu Senpai Maryudi, Senpai Imam, Senpai Dan Dwi Sri, ini dari daerah Sungai Selan ya. Terus ada Senpai Serius, ada Senpai Rangga, tukang sulap, ada Senpai M. Akbar, dan yang terakhir adalah Senpai Davitri Valentino, semuanya. Nah, di situ kami orang 12 ini, yang pertama ini, orang 12 ini pada saat itu duduk di duduk di depan kantor wali kota itu di atas aspal kala itu ya. Nah, sekarang tempat kami duduk ini adalah halaman kantor Capil ya, di depan gedung Tudung Saji. Nah, itulah depan kantor Capil tempat orang parkir itu kan ada. Nah, disitulah awal mula berdirinya Gokasi Bangka Belitung. Oke, kita lanjut. Berdirinya Gokasi Bangka Belitung ini tidak terlepas dari bantuan Gokasi Batam loh, yang dipimpin oleh Senpai Radot Sitinjak, Senpai M. Ihsan, dan Senpai Roy Parlin Sianipar. Dengan keberadaan Gokasi, maka terbentuklah di daerah
ini Gokasi cabang Kota Pangkal Pinang dan Kabupaten Bangka waktu itu ya. Nah, setahun kemudian, yaitu tahun Kabupaten Bangka, bentar kita ya. Nah, setahun kemudian tahun 2001 kepengurusan cabang terbagi dua, yaitu cabang Kota Pangkal Pinang dan cabang Kabupaten Bangka. Ini yang melatihnya Senpa Wisnu ya, Wisnu Wardana. Pada tahun 2000 tim Gokasi Pangkal Pinang bertandang menambah wawasan ke Batam dalam rangka menimba ilmu dari Gokasi Batam dan menyesuaikan teknik yang ada. Sehingga di tahun 2001 Gokasi cabang Kota Pangkal Pinang dan Kabupaten Bangka mendapat mandat dari PB Gokasi di awal berdirinya. Hanya mempunyai 12 dojo kala itu kita ya. Kemudian berkembang menjadi 27 dojo dan akan bertambah terus seiring semangat dan kemampuan yang dimiliki asisten maupun pelatih. Nah, keberadaan Gokasi selain di Kota Pangkal Pinang juga dapat dijumpai di Pangkalan Baru, Simpang Katis, Sungai Selan, Mendo Barat, Kota Sungai Liat, Belitung, dan menyusul juga Dojo Pegasus, SMP 1 Koba, dan SMP 1 Lubuk Besar. Jadi Pegasus itu udah lama itu. SMP 1 Lubuk Besar juga ya. Setiap hari, bulan, dan tahun Gokasi Bubble bergerak maju dengan berdirinya dojo-dojo baru berkat perkembangan yang begitu cepat. Asisten maupun pelatih juga bertambah ya. Nah, itulah sejarah panjang perjalanan Gokasi Bangka Belitung. Mudah-mudahan materi ini akan menjadi pedoman buat teman-teman karateka ya. Semangat berlatih, jangan pernah berhenti. Mari raih prestasi sampai tingkat tertinggi. Sejarah jadikanlah pedoman setiap langkah dan gerakmu, dan jadikanlah sejarah sebagai pandumu. Salam karate, Os. Sampai jumpa.